Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan yang baik ini, bismillah, kita belajar tentang kalor. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari kalor. Apa itu? Pengertian kalor. Kalor atau energi panas diartikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak sama dengan suhu. Kalor adalah ukuran banyaknya panas yang dimiliki benda, sedangkan suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Perpindahan energi kalor ketika dua benda yang memiliki suhu berbeda dihubungkan atau dicampur, ada energi yang pindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Energi yang pindah ini dinamakan kalor. Perhatikan, air yang suhunya 10 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius ketika dicampur. Energi panas dari molekul air yang lebih tinggi bertumbukan dengan energi panas yang rendah. Air campuran akan memiliki suhu 50 derajat Celcius karena sebagian energi kalor mengalir dari panas ke dingin. Satuan kalor adalah joule atau kalori, disingkat K. 1 kalori setara dengan 4,18 joule. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kandungan energi beberapa bahan makanan kita tahu. Perhatikan bahwa setiap kemasan, baik itu makanan atau minuman, selalu ada kandungan tabel kandungan energi. Misalnya nasi, contohnya 160 gram nasi energinya 125 kilokalori. Telur rebus 55 gram energinya 145 kilokalori. Ayam rebus 100 gram 185 kilokalori. Es krim 60 gram 170 kilokalori. Kentang rebus 120 gram 85 kalori. Sarden kaleng 60 gram 330 kilokalori. Air jeruk 1000 gram 1000 mg 160 kilokalori. James Prescott Joule, seorang ilmuwan yang melakukan percobaan pertama kali terhadap kalor adalah James Prescott Joule. Melakukan percobaan dengan menggunakan tara kalor mekanik untuk membuktikan bahwa kalor adalah suatu bentuk energi. Ini adalah alatnya Pak James Prescott Joule yang namanya tara kalor mekanik. Percobaannya menunjukkan hubungan antara kalor dan energi. Jika dilepas dari ketinggian H, beban akan bergerak dan menyebabkan pedal dalam bejana berputar. Karena putaran itu, suhu air dalam bejana meningkat. Kalor yang timbul karena energi potensial beban berubah menjadi energi kinetik, lalu menjadi energi kalor. Dari percobaan ditemukan bahwa energi potensial beban yang jatuh sama dengan jumlah kalor yang timbul. Demikian penjelasan pengertian dari kalor. Selanjutnya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu.
pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Dua benda yang suhunya berbeda dicampur. Benda yang bersuhu lebih tinggi memberikan kalor kepada benda yang bersuhu lebih rendah. Sehingga kedua benda mempunyai suhu yang sama. Asas Black, seorang ilmuwan Inggris, melakukan percobaan dengan mencampurkan dua benda yang suhunya berbeda. Benda yang bersuhu lebih tinggi memberikan kalor kepada benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga kedua benda mempunyai suhu yang sama. Jadi, Q lepas sama dengan Q yang diterima. Q adalah kalor. Air sebanyak 250 gram yang suhunya 10 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius. Berapakah suhu akhirnya? Nah, dicampurkan. Berapakah suhu akhirnya? Diketahui massa 250 gram dijadikan kilo 0,25. Massa 200 gram sama dengan 0,2 kilo. Suhu T1 sama dengan suhu akhir dikurangi T1. Suhu T2 berarti suhu 100 derajat Celcius dikurangi suhu akhir. Ditanyakan suhu akhir. Kita memakai pernyataan Q lepas sama dengan Q yang diterima. Rumus untuk mencari Q adalah massa dikalikan kalor jenis dikalikan perbedaan suhu sama dengan massa yang benda yang zat cair yang kedua dikalikan kalor jenis yang kedua perbedaan suhu yang kedua. Tinggal dimasukkan tadi massanya 0,25, kalor jenisnya 4200, terus suhu akhir dikurangi 10 derajat kali massa yang kedua 0,2 kali kalori jenisnya 4200, 100 derajat ini dikurangi suhu akhir. Perkalian ini menghasilkan 0,25, suhu akhir dikurangi 10 tetap 0,2 tetap. Nah, ini bisa dicoret juga 4200 sama 4200 ya, ini dikalikan 0,25 kali suhu akhir dikurangi 2,5 sama dengan 20 dari perkalian ini juga perkalian ini 0,25 dikumpulkan dengan 0,2, 20 plus 2,5 ini dijumlahkan jadi 0,45 suhu akhir. Suhu akhirnya berarti 22,5 dibagi 0,45 menghasilkan suhu akhir 50 derajat Celcius. Paham ya? Kita lanjutkan. Jumlah kalor dan kenaikan suhu. Benda yang diberikan kalor, suhunya akan meningkat. Nah, ini kalornya, api dari api, suhu dari air akan meningkat. Untuk mengetahui jumlah kalor yang diterima benda dengan kenaikan suhu yang dialami, perhatikan perubahan ini. Semakin lama waktu yang diberikan untuk memanaskan air, semakin tinggi suhu air. Banyaknya kalor yang diterima sebanding dengan perubahan suhu benda. Nah, ini pembacaan termometernya. Jumlah kalor kenaikan suhu dan massa benda. Jumlah kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk meningkatkan suhunya juga sebanding dengan massa benda. Makin besar massa benda,
maka jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu makin banyak. Jika kita memanaskan air dengan jumlah yang berbeda dengan waktu yang sama, manakah yang lebih dahulu suhunya meningkat? Nah, ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Dikasih dipanaskan. Kira-kira mana yang lebih cepat? Tentu yang banyak akan lambat meningkat suhunya karena jumlah kalor yang dibutuhkan juga banyak. Demikian penjelasan pengaruh kalor terhadap suhu. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terjadi karena pengaruh kalor. Ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Air dapat berada dalam wujud padat, cair, atau gas tergantung suhunya. Padat menjadi gas dinamakan menyublim, atau ini yang melepas kalor. Kalau padat menjadi cair namanya mencair, ini yang memerlukan kalor. Gas menjadi padat namanya deposisi, ini memerlukan kalor. Gas menjadi cair namanya menguap, atau cair menjadi gas namanya menguap. Nah, ini memerlukan kalor. Cair menjadi padat namanya membeku, melepaskan kalor. Cair menjadi gas namanya menguap, memerlukan kalor. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Agar terjadi proses penguapan diperlukan sejumlah kalor. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penguapan adalah dengan cara memanaskan zat cair. Ini sumber kalornya, kompor. Memperluas zat permukaan zat cair. Nah, ini contohnya ketika kita mau membuat garam dari air laut, maka lebar tambaknya yang diperluas. Terus selanjutnya dengan meniupkan udara di atas permukaan zat cair. Nah, ini menjemur pakaian dibantu dengan angin. Mengurangi tekanan pada permukaan zat cair, ini prinsipnya dari kulkas. Jadi tekanannya dikurangi sehingga terjadi perubahan wujud. Selanjutnya, mengembun merupakan perubahan wujud gas menjadi air. Bila didinginkan terus-menerus, sedikit demi sedikit uap akan berubah menjadi titik-titik air atau embun. Pengembunan dapat terjadi pada sembarang suhu. Jika dalam penguapan dibutuhkan kalor, maka dalam pengembunan dilepaskan sejumlah kalor. Pada proses pengembunan, meskipun zat terus-menerus melepaskan kalor, suhu akan tetap. Jumlah kalor yang dilepas dalam proses pengembunan sebanding dengan massa kalor embunnya. Nah, ini titik-titik embun. Mendidih adalah terjadi penguapan di seluruh bagian zat cair karena kepanasan. Proses mendidih hanya terjadi pada suhu tertentu, sehingga setiap cairan berbeda titik didihnya. Pada titik didih didapat ketika suhu 100 derajat Celcius. Jika tekanan permukaan air diperkecil, maka titik didih air akan turun. Sebaliknya, jika tekanan pada permukaan air diperbesar, maka titik didih air akan naik.
Melebur dan membeku. Membeku adalah mengeras atau berubah menjadi padat. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kalor beku sama dengan kalor lebur. T sama dengan M dikali L. Di kalor yang diperlukan, M massa zat, dan L adalah kalor lebur zat. Contoh soal, berapa kalor yang diperlukan untuk melebur es suhu minus 12 derajat Celcius sebanyak 300 gram menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es 340.000, dan kalor jenis air 4200. Maka kita lihat suhunya dulu. 5 suhu es 20 sampai 0 20, masanya kita jadikan kilogram, ditanyakan di total, maka kalornya kita cari di 10, 0,3 kali kalor jenisnya es kali suhunya 5, berarti didapat 3150 joule. Terus kalor untuk es menjadi air adalah T2, berarti M kali L, 0,3 kali kalor leburnya es tadi 102 ribu. Selanjutnya I3 kita dari 0,3 bukan P1 tapi P3 kalikan kalor jenis air kalikan suhunya 20 derajat Celcius dihasilkan 25.200 joule. Selanjutnya di totalnya dijumlahkan semuanya, P1 ditambah P2 ditambah P3 dihasilkan 130.350 joule. Demikian penjelasan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Yang terakhir adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain dan dari benda bersuhu tinggi ke benda lain bersuhu lebih rendah. Coba kamu pahami perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel atau molekul zat tersebut. Jika kita memanaskan besi, kita akan merasa panas pada tangan kita, padahal tangan kita tidak menyentuh api. Panas merambat melalui molekul-molekul besi sehingga panas mengalir ke tangan. Besi merupakan media konduktor yang baik. Molekul besi tidak bergerak, tetapi energi panaslah yang merambat. Konveksi adalah perpindahan panas melalui suatu medium di mana mediumnya ikut bergerak. Medium tersebut bisa berupa cairan atau gas. Perpindahan panas disebabkan oleh molekul cairan atau gas yang bergerak merambat ke molekul lain. Molekul air yang berubah menjadi gas naik ke atas, membawa paket-paket energi panas, sehingga tangan kita terasa panas ketika berada di atasnya. Jadi sumber energinya adalah dari api. Memanaskan air menguap sehingga bisa menyebabkan tangan kita menjadi panas. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Energi yang dipanaskan oleh benda berupa gelombang elektromagnet dinamakan energi radiasi. Perhatikan, partikel-partikel atom di matahari juga memancarkan energi radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnet. Dari matahari ke bumi butuh waktu 8 menit. Energi ini yang dipakai oleh daun untuk memasak makanan sehingga tumbuhan bisa tumbuh.
Kita juga dapat memanfaatkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari sebagai media pengeringan. Lampu terasa hangat walaupun tidak bersentuh. Demikian penjelasan dari perpindahan kalor yang ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.